Ada suatu hal yang punya mimpi saya gagal dalam mimpi itu, Pak. Pada saat itu gagal mimpi saya mau pulang ke Aceh juga malu. Akhirnya saya tetap di Jakarta. Lamar kerja sana sini nggak diterima. Oleh abang saya dikasih kesempatan untuk buka usaha. Buka usaha. When there is will, there is way. Rasanya pepatah ini cocok untuk menggambarkan seorang sosok yang saat ini berbincang-bincang dengan saya. Beliau muda, energik, usianya lebih muda dari saya, tapi pengalamannya sangat luar biasa. Dan beliau adalah sahabat saya, teman rekan kerja, dan mentor bisnis saya. Bapak Irwadi Marzuki. Apa kabar, Pak? Baik, selamat sore Pak Irwan. Selamat sore, Pak. Oke, sahabat transportasi, sahabat listrik Indonesia, dan dimanapun Anda berada. Saat ini merupakan saat yang sangat istimewa bagi saya, karena saya berkesempatan untuk berbicara dengan seorang tokoh ini. Beliau dikenal sebagai seorang pengusaha, datang dari ujung Indonesia, dari Aceh sana, dan beliau sudah memulai dengan berbagai macam kegiatan bisnis, dan luar biasanya, beliau survive, maju, dan saat ini sangat berkembang. Pak Irwadi Marzuki, ini ngobrol-ngobrol nih. Bapak dikenal seorang pengusaha advertisement, periklanan. Kemudian Bapak berbisnis lagi di bidang yang lain. Kemudian ada juga berkaitan dengan listrik Indonesia, majalah listrik Indonesia, transportasi Indonesia di bidang energi. Dan kemudian Bapak juga terjun di bidang event organizer untuk pameran sebagainya. Saya ingin nanya, Pak, company ini namanya Murtila Promosindo. Bagaimana awal terbentuknya, Pak? Baik, terima kasih Pak Irwan. Yang tadi Bapak bilang sahabat, teman. Ya memang kita ketemunya ya, kalau bicara pas tsunami Aceh di 2004 ya. 2004 ya. Berarti udah 17 tahun ya Pak ya. 17 tahun. Berarti suatu waktu yang lama kita bersahabat ya. Baik, tadi pertanyaan Pak Irwan. Sebenarnya saya tidak ada keinginan Pak jadi usaha di Jakarta. Memang waktu tahun 88 ya, waktu saya masih di SMA di Kota Sigli, perasaan itu gejolak Aceh Pak. Gejolak Aceh. Berat Pak kondisi pada saat itu, kita sekolah enggak. Akhirnya saya ke Banda Aceh kuliah. Sempat 2 tahun saya kuliah Pak. Saya kepikir akhirnya hidup di Aceh itu nggak nyaman pada saat itu. Hanya ingin ke Jakarta. Ada suatu hal yang punya mimpi saya gagal dalam mimpi itu Pak. Pada saat itu gagal mimpi saya mau pulang ke Aceh juga malu. Akhirnya saya tetap di Jakarta. Dan saya, yang menjadi inspirasi saya itu ada abang saya Pak, namanya Pak Asifudin. Itu mentor dan buat saya itu sebagai sebagai pembuka jalan saya di Jakarta Pak. Oke. Kalau tadi Bapak nanya Murtila itu sebenarnya nama kampung saya. Oh, Dari kata Murtila Murtila. Promosindo. Promosindonya karena bergerak di bidang iklan. Baik, Murtilanya Muara Tiga Lawung. Jadi Muara Tiga Lawung itu sebuah kecamatan yang ada di Kota Sigli. Jadi Sigli. Kabupaten Pidi yang ada di Aceh. Aceh. Kenapa 3 muara? Memang 3 muara di sana Pak. Ada 3 muara. Makanya 3 muara. Itu Pak cerita nama sebuah dan Murtila ini dibangun di tahun 94 awalnya. Yang pertama sih nggak kepikir sampai saat ini berdiri. Pada awalnya ya iseng aja Pak, ketimbang saya lamar kerja sana sini nggak diterima. Akhirnya pengalaman saya menguruslah, oleh abang saya dikasih kesempatan untuk buka usaha. Buka usaha. Pak, kalau saya boleh tanya, jiwa usaha sebagai pengusaha itu datang dari mana, Pak?
Dengan sendirinya Pak, tantangan ya. Karena kita sendiri pas di Jakarta nggak diterima Pak. Di mana-mana kita kerja, Apakah ada kita keluarga Bapak atau itu memang dari dulu juga adalah pengusaha? ya pengusaha orang daerah gimana sih Pak? Dengan terbatas kan. Tapi ada keluarga saya untuk levelnya level kabupaten memang usaha di sana. Jadi jiwa usaha itu sudah terbentuk dari kecil ya Pak ya? Betul betul. Oke. Lanjut Pak, ini menarik ceritanya, lanjut Pak. Ya akhirnya sampai saat ini berdiri Pak. Tapi menurut saya sendiri itu berjalan tuh bukan bisa pertesin dari awalnya Pak. Kita pernah bergerak di bidang kargo, kita pernah bergerak di bidang supplier, tapi tidak bernasib baik pada saat itu Pak. Pada tahun akhir 99 baru kita membuka namanya uppertasing Pak. Jadi uppertasing itu jenisnya banyak, tapi kita khusus dengan untuk event-event tertentu, ulang tahun, penghargaan-penghargaan yang didapatkan oleh perusahaan, itu yang kita publikasi Pak pada saat itu. Akhirnya waktu berkembang terus Pak, berkembang, tantangan bisnis terus berjalan dengan baik. Akhirnya kita juga mendirikan majalah Listrik Indonesia itu pada tahun, mungkin Pak Irwan saya juga tahu pada tahun berapa. Pada tahun Kita 2009 Pak, 2009 Februari awal. 2019 Februari. Ini menarik Pak, Bapak seorang pengusaha di bidang periklanan ya, dalam event tertentu. Tahun 2009 Bapak punya ide untuk membuat majalah. Kan beda dunianya. Kenapa tiba-tiba ada ide seperti itu Pak? Kebetulan memang kita dengan tim ya waktu itu mungkin teman-teman ya tidak mengenal dulu namanya BPR, itu Bank Peridar Rakyat. Oke. Waktu itu kita kerjasama bikin sebuah majalah Pak. Lah di situ pengalaman kita bikin majalah. Ya dengan majalah itulah kita banyak ketemu dengan orang-orang Pak. Pada akhirnya kita kontrak dengan Perbarindo, 5 tahun berakhir. Ya, berakhir. Teman-teman tim akhirnya punya ide bikin sebuah majalah yang segmen pasar yang kita pilih. Kenapa? Karena kalau kita pilih media umum kita tidak akan sanggup pada saat itu. Ya, makanya saya juga pernah dengar teman saya juga yang pernah di Amerika bahwa di sana itu justru yang hidup itu majalah segmen pasar yang tertentu itu yang hidup di sana itu. Itu menjadi contoh waktu itu buat kita. Karena kita juga evaluasi, ada beberapa media yang segmennya, misalnya orang mau melahirkan, pasti ada majalah ibu, mama. Kemudian dia punya bayi, juga ada majalah tersendiri pada saat itu. Beda dengan saat ini udah era digital, Pak. Orang mau suka mancing, ada majalah pancingnya, Pak. Nah, kita melihat bahwa sektor energi itu dibutuhkan tiap saat. Teman-teman dengan judul, dengan tim ya, bukan saya aja, kita tim, akhirnya menentukan sebuah majalah namanya Listrik Indonesia. Baik, kenapa di awal tadi saya katakan bahwa Pak Irwadi Marzuki adalah mentor bisnis saya. Sebenarnya beliau ini adalah yang mengarahkan bahwa kalau istilah ini pemasaran disebut marketing positioning. Jadi bagaimana kita memarketkan atau memposisikan bidang usaha kita. Nah Pak Irwadi saya membuktikan. Padahal beliau pindah agak jauh juga sih dari advertisement, pindah ke usaha berkaitan dengan jurnalistik. Tapi pengalaman demi pengalaman membuat beliau terasah dan mampu. Nah Pak, Bapak saat ini mengelola holding company-nya adalah Multimedia Promosindo. Ada majalah Transportasi Indonesia yang bergerak di bidang informasi tentang transportasi, tentang freight forwarders, tentang supply chain dan sebagainya. Kemudian bicara tentang Listrik Indonesia, bergerak di bidang energi dan sebagainya. Bahkan Bapak mengembangkan lagi di bidang event organizer untuk energi, untuk telekomunikasi, untuk kelistrikan, dan baru-baru ini Bapak juga sejak tahun 2017 ya Bapak membuat semacam awarding Indonesia Best Electricity Award. Semua ide-ide itu muncul begitu saja ya Pak? Sebenarnya buat saya bisnis ini tim Pak. Tim ya? Tim ya. Jadi nggak mungkin kita sendiri ya untuk mengerjakan ini. Bahwa teman-teman yang ada di Murtila ini sebagai sahabat, teman Pak. Jadi bisnis itu sebenarnya dari sebuah ide Pak. Tantangan kita berbisnis ya. Jadi waktu kita bicara advertising iklan tuh
tetap ada saingannya Pak, berat. Ya. Teman-teman membuat sebuah ide. Jadi saya hanya memberikan sebuah masukan, teman-teman menangkap itu. Bahwa usaha ini ya butuh tim. Buat saya membesarkan ini bukan milik saya. Kita sama-sama untuk melakukan sebuah upaya-upaya terobosan Pak. Dengan perubahan-perubahan itu akhirnya terjadilah beberapa event yang kita lakukan. Mantap sekali. Pak, apa tantangan terbesar yang dilalui dalam mengelola beberapa bisnis tersebut, terutama dalam media transportasi Indonesia, media listrik Indonesia? Apa tantangan terbesarnya, Pak? Tantangan selalu ada Pak Irwan. Bahwa kita bikin juga majalah listrik Indonesia yang pertama itu sebenarnya juga untuk dikenal orang itu butuh waktu lama. Hampir sekitar 2 tahun bahwa orang itu percaya kepada majalah kita Pak. Tentunya yang berat buat kita itu sebenarnya nggak ada yang berat Pak kalau kita serius. Yang paling penting kita punya tim yang kompak, intinya itu. Bahwa sebuah usaha saya pikir bahwa SDM itu mempengaruhi membesarkan perusahaan. Jadi saya pengalaman dari di mana saya pernah kerja Pak. Bagaimana kita juga mempertahankan tim-tim yang punya kualitas. Tentunya kita juga berikan apresiasi ke mereka. Karena mereka lah sumber kekuatan kita. Karena apapun yang kita lakukan di media ini Pak, kita nggak butuh modal besar Pak. Buat kita yang kita butuhkan SDM-nya Pak. Orangnya Pak. Karena kalau dibicara aset, kita nggak punya aset. Apa sekarang aset kita Pak Irwan? Nggak punya aset. Beda dengan kontraktor, kita harus punya uang miliaran, puluhan miliar, ratusan miliar justru untuk mendapatkan proyek. Kalau di kita nggak Pak. Kita punya ide, punya keinginan, didukung oleh tim yang support ini. Itulah modal kita Pak, SDM-nya. Asetnya adalah ide dan SDM. SDM. Mantap sekali Pak. Memang dalam kegiatan sehari-hari, Pak Riyadi selalu memberikan di kantor nih ceritanya, beliau kan satu kantor, rekan-rekan bisnis, jadi beliau sudah memberikan range, jadi selalu memberikan arahan dan sebagainya. Tinggal bagaimana para anggota keluarga besar, beliau nggak mau menyebut karyawan, beliau menyebutnya ada anggota keluarga besar, itu bagaimana masing-masing bisa menempatkan diri, memberikan ide masing-masing dan action. Ada agak menarik Pak di Murtila ini khususnya ya. Mungkin ini unik buat teman-teman yang lain. Ini hampir 80% Pak. Teman-teman yang ada di sini itu hampir pertemanan Pak sebenarnya. Sahabat. Jadi saya melihat bahwa sampai jarang Pak yang masuk secara profesional, artinya secara birokrasi ya, secara melamar secara profesional. Jadi hampir 80% ini persahabatan. Jadi yang ada di Murtila ini sejak saya tinggal, ya mungkin dengan Pak Irwan saya kenal juga udah kita tinggal di daerah Tangerang Pak, beberapa karyawan lain. Pada akhirnya Pak, hampir Murtila ini hampir 20 tahun, yang ada saudaranya di sini, anaknya, bergabung semua di sini. Artinya apa? Orang-orang yang ada di sini kita kembangkan, dia belajar di sini. Dan saya sendiri pun waktu awal nggak kepikir Pak bergerak di bidang advertising dan IT. Saya orang paling nggak suka Pak tentang itu. Tapi itulah kehidupan ya Pak ya, bahwa hidup ini misteri Pak. Nggak ada yang tahu bahwa kita hari ini bergerak di bidang ini Pak. Sesuatu yang kita benci dulu Pak. Makanya teman-teman, jangan sesuatu kita benci itu berlebihan. Jangan terlalu membencikan sesuatu. Karena hidup ini misteri. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Ya, itu. Jadi sesuatu itu dengan standar. Kita cintai dengan standar, benci itu dengan standar. Baik-baik, ada beberapa kutipan yang saya ingat. Jadi apa yang kita jangan membenci, jangan terlalu membenci. Kalau sayang juga jangan terlalu sayang. Suatu saat bisa berbalik. Menarik Pak. Dan sistem, ini menarik sekali Bapak. Bapak mematahkan beberapa semacam pemikiran kaitan marketing bahwa semuanya harus di bidang yang harus dites dulu itu bisa masuk ke dalam satu bidang tertentu. Bapak justru dari sisi untuk merekrut karyawan dari kenal, dari teman, dari saudara, tapi uniknya, ini saya bilang unik Pak, sistem rekrutmen Bapak adalah bagaimana selanjutnya bisa mendevelop, mentrain, melatih, kemudian membentuk orang tersebut menjadi sesuai dengan bidang pekerjaan masing-masing. Ada kiat-kiat tertentu untuk melakukan itu Pak? Kita juga belajar di sini otodidak Pak. Tadi saya bilang bahwa tidak ada keilmuan.
Tapi apa yang kita pelajaran sekarang ini memang terbukti saat ini, Pak. Bapak sekarang lihat ya, Google, Yap. perusahaan besar ya. Dan di mana-mana perusahaan tidak ada sekarang orang melamar kerja itu tamatan apa, nggak pernah lagi itu S1 atau S2, udah nggak lagi. Yang dia minta, kamu bisa ini nggak, bisa ini nggak, bisa ini nggak. Itu sekarang. Betul, betul. Artinya yang kita lakukan dengan dekat-dekat dengan keluarga itu justru dilakukan oleh perusahaan besar hari ini. Kiatnya sebenarnya yang paling penting kita berikan panggung ya kepada seseorang, kita berikan kepercayaan, tapi kita lihat kemampuannya di mana. Ya mungkin saya sudah terbiasa ya, terbiasa dalam arti kata menempatkan teman-teman ini di bidang apa, di bidang apa. Tentunya kalau kita berikan kesempatan kepada teman-teman untuk melakukan itu, kita bisa melihat mereka mampu atau enggak. Tapi yang paling penting buat saya, kita punya niat. Bahwa keberhasilan itu kita punya niat, komitmen. Itu aja yang saya selalu memberikan motivasi kepada teman-teman. Ya intinya tidak semua juga bisa bergabung di kita. Dengan mungkin Pak Irwansyah udah tahu lah, kalau kita berteman hampir sekitar 17 tahun mungkin keluar masuk orang itu ada. Tapi bukan karena dia tidak dekat, mungkin dia belum tepat untuk kita bekerja sama. Kan berteman itu kan juga lebih parah, Pak Irwan, begini. Justru tantangan yang paling besar itu, kalau menurut saya, apabila kita teman, ngajak ke bisnis, itu lebih rentan. Dan persoalan. Kita tahu resiko itu, Pak. Akan terjadi itu. Makanya kita membuat rule gitu ya, membuat aturan. Sama juga dengan orang ya, kalau kita lihat di pinggir rel kereta api itu, ada rumah-rumah kecil itu. Kalau kita lihat kan takut, Pak, ketabrak oleh kereta. Karena dia udah kebiasaan, ada rule, Pak. Ada rule yang tidak akan kena rumahnya. Sama juga dengan di kantor ini. Kita sebelum mereka masuk, kita berikan hak-hak dan kewajiban mereka. Mereka lakukan itu. Kita lihat prosesnya gitu loh, Pak. Kira-kira kita nggak tepat, ya mungkin dia tidak tepat dari kita. Itu cara saya untuk merekrut. Gitu, Pak. Waduh, sebenarnya sederhana tapi sangat mengena. Filosofi Bapak dalam hal menghandle rekrutmen, SDM sangat menarik, Pak. Jadi sesuatu memang sudah dipersiapkan sesuai dengan jalurnya. Tidak mungkin bisa bertabrakan kalau memang sesuatu itu sesuai dengan jalurnya. Menarik. Berbagai filosofi sudah banyak kita dapatkan bicara dengan sosok kita satu ini. Benar kan? Dari awal saya sebutkan bahwa when there is a will, there is a way. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Dan beliau sudah membuktikan, karena kemauan dan jalan itu pasti akan ada solusinya bila kita memang benar-benar, seperti kata beliau tadi, niat, komitmen, dan satu lagi action ya Pak ya? Action. Bagus. Dalam menghadapi kehidupan, karena Bapak juga ada seorang kepala keluarga dengan putih-putih cantiknya, dan kegiatan Bapak dukung untuk bisa semua berkembang dengan baik. Dalam menghadapi keluarga, dalam menghadapi banyak karyawan, apa kira-kira yang bisa Bapak lakukan atau selama ini manajemen apa yang Bapak terapkan? Di samping tadi menempatkan pada posisinya dan sebagainya. Bagaimana caranya untuk bisa membentuk, bukan ini terasa sebagai sebuah keluarga besar, Pak, bukan sebuah perusahaan. Ketika masuk, kenapa saya ngomong gitu? Karena saya sendiri berada dalam keluarga besar yang saat ini dipimpin oleh Pak Irwadi Marzuki. Saya merasakan bahwa ini sebuah keluarga besar. Nah, mengapa kiat itu bisa tumbuh, Pak? Mereka juga pelajari dulu tentunya ya, bagaimana sih di Murtila ini. Ada sesuatu kekeluargaan yang saya juga agak sedikit memberikan apresiasi kepada teman-teman yang di sini. Kedekatan teman-teman itu luar biasa, Pak. Antar satu keluarga lain itu berteman. Itu kebawa dari dulu kita, Pak Irwan. Keikutin sampai sekarang, Pak. Bahwa kita menjadi keluarga yang, artinya kalau yang kerja di sini mungkin keluarganya, anaknya tahu semua gitu, Pak. Dan saya ngerasain juga mereka yang tinggal di sini mungkin istrinya, anaknya berani telepon saya loh Pak, karena menganggap keluarga akhirnya. Tidak mereka menganggap saya sebagai pimpinannya gitu. Ya, saya merasakan itu juga. Bahkan setiap tahun Bapak mengajak keluarga, bukan hanya karyawannya aja, bukan hanya yang bekerja di sini aja, juga keluarga juga outing dan sebagainya. Itu salah satu kiat untuk bisa mendekatkan perasaan ya Pak ya. Pak, sebelum kita akhiri percakapan kita ini menarik Pak, karena berbagai filosofi yang Bapak bicarakan mengenai
dalam era bisnis seperti ini Pak, teknologi ini Pak, kan bagaimana caranya Bapak bisa tetap terus catch up, artinya tetap mengejar, terus bersama bagaimana merubah diri, bagaimana merubah perusahaan untuk bisa ikut dalam kaitan dengan teknologi. Karena kenapa saya tanyakan itu? Karena Listrik Indonesia yang dulu hanya print dicetak, sekarang ada e-magazine-nya, artinya sudah masuk digitalisasi. Kemudian ada, ya ini kita bicara melalui podcast, ada berbagai hal yang dalam arahan Bapak, kemudian Bapak membuat satu ide menjadi lebih berkembang dengan mengikut perkembangan teknologi. Gimana pendapat Bapak mengenai hal itu? Pak Irwan, tadi saya sudah sampaikan bahwa bisnis ini kan kita bisnis berjalan dengan perubahan. Mungkin kita juga udah memprediksikan, walaupun kita sendiri tidak sekolah di bidang itu. Tadi saya bilang ke Pak Irwan, bisnisnya itu saat ini ada 3, Pak. Dulu waktu saya sekolah, Pak, diajarkan oleh guru kita, mungkin di pelajarannya, kalau nggak salah pelajarannya ekonomi ya. Ekonomi ya. Ya, kita bisa ada 2, jasa dan benda. Guru memberikan contoh. Apa itu benda? Kalau kita beli ke warung beli gula, dikasih gula. Apa itu jasa? Jasa kalau kita naik bis, Pak, berarti kita nggak dikasih benda, kita dikasih perjalanan. Iya. Ya kan? Sama juga dulu, kebutuhan primer. Apa itu kebutuhan primer? Makan, minum. Sandang, pangan, papan, kata di zaman dulu kan seperti itu. Saat ini apa kebutuhan primer? Mungkin HP. Ya, telekomunikasi Pak ya. Butuh proses, butuh waktu ya. Artinya berubah dengan dunia ini. Yang kedua tadi Pak Irwansyah, kita punya ide akhirnya kan. Jadi kita menganggap ide. Begitu ide yang ada di saya, kebetulan saya di sini punya teman-teman, misalnya Pak Irwan, yang awalnya dari seniman ya, Bapak dikenal seniman, kita bersahabat. Di sini ada Pak Ismail, di sini ada Pak Bahar, ya kan? Teman-teman lain. Itulah bagian-bagian kekuatan saya yang mengembangkan. Begitu saya punya ide tentunya, teman-teman dah melaksanakan itu. Termasuk yang kita bikin e-magazine, termasuk yang kita bikin forecast ini, termasuk yang kita berikan apresiasi. Makanya saya bilang tadi, yang paling besar pada saat ini saya hanya SDM. Itulah kekuatan saya hari ini. Kekuatan yang terbesar hari ini. Makanya bagaimana saya memperlakukan mereka. Tentunya tidak semua apa yang kita berikan mereka bisa menerima. Artinya ada juga yang meninggalkan saya, ada. Waktu akan menentukan. Karena saya percaya banget Pak Irwan bahwa pertemanan ini sama Pak Irwan saya waktu sekolah ya, tentunya ya. Kita emang alam membawa kita persahabatan, Pak. Kita dengan sini nggak dekat dengan apa? Alam membuat kita bersahabat. Sama juga air dengan minyak ya kan, Pak. Nggak pernah kecampur. Artinya apa? Sahabat itu ditentukan oleh alam. Ada yang cocok dengan kita, ada yang tidak. Akhirnya yang tinggal saat ini, yang ada di mutilasi inilah kekuatan saya. Saya mencoba untuk memberikan mereka juga apresiasi, ya, pencapaian-pencapaian yang mereka lakukan. Dan kita juga memperlakukan seperti kekeluargaan, tentunya dengan aturan-aturan yang punya kita tentukan. Buat saya bahwa kita bedakan antara sahabat, jam kerja, pertemanan. Buat saya juga nggak suka dibilang saya, teman-teman saya bilang bahwa ini karyawan, saya nggak suka. Saya bilang selalu partner. Partner, ya. Karena tempat kita cari rezeki, Pak. Mitra ya. Mitra. Saya cari rezeki loh, Pak. Teman-teman, cuma porsinya berbeda-beda tentunya. Mari kita berkarya, melakukan yang terbaik, itu yang saya lakukan terus. Oh, ini tempat kita mencari sesuatu, Pak. Maksud saya. Termasuk Pak Irwan tentunya ya. Gitu. Baik, menarik sekali. Oke, saya mendapatkan banyak filosofi perjalanan hidup yang secara detail kita bisa sudah kita lalui bersama. Nah, sebelum saya akhirin ini, ada pesan Pak buat keluarga besarnya Murtila Promosindo, buat mitra-mitra kerja dari Murtila Promosindo, Listrik Indonesia, Media Indonesia, podcast, dan juga buat relasi-relasi bisnis Bapak. Apa kira-kira pesan yang ingin Bapak sampaikan? Tentunya yang kita kuatkan dulu SDM di kantor. SDM di kantor ya Pak. Tantangannya pasti banyak. Yang kita harus pikirkan bahwa tantangan ke depan tidak mudah. Misalnya COVID yang terjadi 2 tahun ini, Pak. Ke depan apa yang terjadi kita belum tahu. Artinya di media massa, di media kita, Pak, termasuk online itu banyak teman-teman saya secara pribadi itu sudah tidak lagi beredar. Kenapa? Teknologi gampang didapatin, Pak.
online sudah banyak. Mungkin sekarang media cetak mungkin sudah nggak berlaku lagi. Tentunya kita udah punya ide yang banyak. Ada IMG, ada berapa terobosan yang udah kita lakukan. Tentunya apa yang kita lakukan ini kita mengimbangin kebutuhan pasar, Pak. Ya, media yang kita lakukan itu dibutuhkan oleh pasar dan kita ada beberapa terobosan yang kita lakukan dan kita juga memberikan informasi kepada masyarakat atau mitra kita, informasi yang layak mereka miliki dari kita. Makanya selalu begitu kita mau bikin sebuah judul majalah pun ya, e-magazine, kita selalu diskusi tentang TOR, Pak. Apa kira gambarnya kita menyampaikan pesan. Karena kalau kita sendiri juga membuat media hanya buat sekedar buat berita, tidak ada menarik, orang nggak suka membaca. Tapi selalu kita memberikan informasi yang terbaik. Makanya kita bertahan hari ini, sampai hari ini, Pak. Kita bertahan. Tadi kemarin sudah kita diskusikan, Pak Irwan. Mungkin Pak Irwan sebagai partner saya juga, sebagai sahabat ya, telah kita berikan diskusi ke Bapak untuk memberikan beberapa strategi ke depan ke teman-teman. Saya lihat begitu Pak Irwan saya juga memberikan, langsung teman-teman juga berubah bahwa yang kita pikir ke depan itu tantangan yang berat. Itu poin pentingnya, tantangan yang berat. Kalaupun mudah itu keuntungan buat kita. Tapi kita sudah mempersiapkan tantangan yang berat ke depan. Bagaimana kita lolos dari pertarungan ini? Ya mungkin Pak Irwansyah sebagai partner saya yang pernah kita bikin pameran ya, yang pertama sekali 2010 itu tantangan yang mungkin salah satu kita Pak yang pernah bikin pameran terbesar di Senayan. Ya, di outdoor lebih dari 6.000 square meter. Tantangan yang kita lakukan. Itu kita lolosnya di situ Pak. Akhirnya apa? Yang kita pikirkan ke depan itu tantangan. Makanya kita persiapkan sekarang. Bagaimana kita lebih surprise, lebih mantap ke depan menjalankan, teman-teman sudah mempersiapkan diri dengan baik. Itu mungkin saya juga terima kasih ke Pak Irwan sebagai partner saya yang sudah 17 tahun, Pak. Usia Bapak juga sudah hampir, ya saya pikir Bapak masih sehat, itu menjadi Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Menjadi inspirasi juga buat teman juga yang lain. Gitu Pak Irwan. Baik, waduh, terima kasih. Tak terasa lebih dari setengah jam, lebih dari 30 menit kita bicara dengan beliau. Memang kalau ingin menggali lebih banyak lagi, rasanya waktu nggak cukup. Saya pengen lagi bicara sama beliau, tapi waktu juga yang harus membuat kita langsung berpikir cepat. Ada beberapa filosofi yang bisa saya dapatkan dari ide ngobrol hari ini, yaitu ide update atau selalu ikut perkembangan zaman, dan SDM memperlakukan seluruh yang bekerja sebagai keluarga menjadi sebuah tim sehingga bekerja akan bisa lebih mantap. Saya ingat perjuangan Pak Irwa di Jakarta dengan sebuah Quran surah yang bicara tentang itu, Pak. Quran surah yang saya maksud adalah insyirah. Fa innamal usri yusra, innamal usri yusra. Setiap ada kesulitan pasti sertai kemudahan. Ada niat, ada kemudahan, dan semuanya pasti kita bisa lalui bersama. Selamat, sukses terus, baik. Pak. Salam sehat, salam semangat. Baik, terima kasih Pak Irwan, teman-teman semuanya.